Jokowi walaupun dibalik retorikanya dia akan balik ke Solo bla bla bla, saya cenderung tidak mempercayainya. Dia memang tidak siap melepaskan kekuasaan yang sudah dia genggam. Apakah memang Ganjar Mahfud ini memiliki value yang lebih? Ya, saya kira satu ya, Mas Ganjar itu sebelumnya juga aktivis dan dia punya kepekaan terhadap isu-isu hak asasi manusia. Di debat terakhir, gitu kan Prabowo penampilannya buruk, gitu kan banyak orang yang saya kira bisa menyaksikan kualitas dia sebenarnya memang tidak layak untuk menjadi presiden. Gara-gara Prabowo nyalon lagi, kayaknya harus kita batalkan rencana pensiun dini. Iya, ketemu lagi dalam program Gerak-Gerik dari Gerak 98 Channel. Dan kali ini kita akan masih membahas mengenai aktivis-aktivis 98. Karena di sebuah gerakan tentu ada gerik. Dan kita kali ini kedatangan tamu, ini Bung Syafiq Alilha. Halo Bung, apa kabar Bung? Bung Indro. Tos dulu dong. Iya, ini yang kemarin sempat heboh ya, masalah ketua umum PBNU yang menyatakan Bung Syafiq harus cuti. Bisa cerita dikit Bung? Ya sebenarnya sih itu biasa, itu kan sebenarnya juga guyon aja kan. Apa di forum Muktamar Pemikiran Muda NU, Gus Yahya bilang itu. Tapi pada dasarnya memang di PBNU rapat memutuskan gitu bahwa para pengurus harian, ketua-ketua atau Rois Surya gitu yang nyalek atau jadi tim sukses itu harus cuti. Nah, jadi itu hasil rapat di PBNU dan ya saya mengikutinya karena memang kita perlu untuk membangun tertib organisasi. Karena kalau tidak nanti ada konflik of interest gitu kan. Bagaimana menggunakan struktur organisasi PBNU untuk kegiatan politik praktis. Padahal kan PBNU pengennya itu netral. Nah, di situ. Jadi lu lebih milih jadi tim ses ya? Ya, kan memang ini satu, saya punya background aktivis 98 kan, disampaikan dan berdasar value saya, ya saya nggak bisa melihat misal Indonesia dipimpin oleh seorang Prabowo yang ibarat pemain bola itu harusnya udah didiskualifikasi dari pemain, udah nggak ada di lapangan, ya, bukan hanya kartu merah, harusnya ada di lapangan, tetapi ya politik Indonesia memungkinkan Prabowo untuk mencalonkan lagi untuk keempat kalinya ya. Saya merasa bahwa jika dia terpilih ya reformasi ibaratnya ya mundur lagi. Dulu kita memaksa untuk Pak Harto, mertuanya Prabowo untuk mundur dan bahkan Prabowo habis itu juga dipecat karena terlibat kejahatan besar ya, penculikan yang di situ di dalamnya ada penyiksaan dan penghilangan nyawa. Jadi kalau nyampe kemudian Prabowo aja yang jadi TNI aja sudah dipecat. Kemudian menjadi presiden, saya kira itu kemunduran dalam konteks reformasi. Nah, karena saya melihat hal itu, saya memilih, saya kira bahwa kalau saya harus cuti dari tanggung jawab saya sebagai ketua PBNU beberapa bulan, saya kira tidak akan banyak berdampak karena ketua PBNU juga ada cukup banyak. Ya, sebagai aktivis 98 seperti yang lo omongin tadi, ini kan lo tidak memilih Prabowo gitu ya, tapi harus diakui bahwa gerbang aktivis 98 sendiri banyak sekali yang ada yang di paslon 01, 02, 03 gitu. Kalau ngelihat fenomena ini bagaimana? Ya, satu kita memang, saya merasa bahwa memang reformasi itu udah lama, 25 tahun. Ya. 25 tahun reformasi, jadi orang itu udah banyak yang kehilangan feel-nya. Kehilangan rasa bagaimana pada saat itu di situ. Maka saya juga tidak sepenuhnya heran dengan teman-teman yang mendukung Prabowo di situ, walaupun saya juga agak prihatin gitu ya, karena bahwa kita tahu pada zaman demo-demo itu dulu kita itu kalau nyanyi gimana, kalau mengecam Prabowo itu gimana gitu kan, dan sekarang sebagian teman itu mendukung dia. Tetapi ya saya juga melihat pada dasarnya ya yang mendukungnya teman-teman yang memang punya mimpi karir politik dan mereka merasa bahwa karir politiknya lebih terbuka kalau dia mendukung Prabowo, apalagi juga karena didukung oleh
presiden Jokowi dan banyak teman-teman ini kan sebelumnya Jokowi gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya saya menyaksikan ya teman-teman mungkin tidak sepenuhnya mendukung Prabowo tapi sedang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan masa depannya sendiri. Karena saya ketemu dengan beberapa teman ya pada dasarnya kan ya beberapa teman kan ya udah ya gimana fake ini bla 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 gitulah. Ya sudah karena mereka memang sedang memperjuangkan masa depan politiknya, karir politiknya sendiri ya oke gitu. Tapi ya saya menyayangkan sebenarnya. Kalau lo sendiri kan lebih memilih mendukung Ganjar Mahfud. Apakah memang Ganjar Mahfud ini memiliki value yang lebih? Ya saya kira satu ya, Mas Ganjar itu sebelumnya juga aktivis dan dia punya kepekaan terhadap isu-isu hak asasi manusia. Gitu kan, dia cukup dekat dengan masyarakat yang mirip sebenarnya Pak Jokowi yang suka belusukan. Kita bisa menyaksikan bagaimana kalau Mas Ganjar itu di grassroots itu dia terlihat nyaman ya. Ibaratnya saya menyaksikan Mas Ganjar lebih banyak sebenarnya berurusan hari-harinya dengan grassroots ketimbang misal sesama elit politik. Yang kedua Pak Mahfud, saya kenal lama Pak Mahfud dan Pak Mahfud orang yang sejak zaman Gus Dur ya. Dia dari akademisi, ahli hukum dan kemudian masuk ke kekuasaan dan saya melihat bahwa Pak Mahfud sampai sejauh ini dia adalah orang yang clean ya, yang bersih dan relatif bisa menjaga jarak dari kepentingannya. Jadi paham bagaimana good governance itu harus dilaksanakan di situ dan saya menyaksikan bahwa dua figur ini yang paling mendekati kalau kita pakai parameter nilai-nilai reformasi yang kita inginkan dulu gitu kan, bahwa ada pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, ada anti korupsi, KKN, semangat untuk menegakkan pemerintahan sipil yang demokratis dan bla bla bla. Dan saya kira Mas Ganjar maupun Mahfud itu yang paling mendekati parameter kita kalau kita pakai parameter nilai-nilai reformasi pada tahun 98. Kalau lihat dari program-program 21 program unggulan dari Ganjar Mahfud, ini emang mengarah pada penuntasan cita-cita reformasi tersebut. Ya, saya kira ya, Mas Ganjar kan sudah mengemukakan, saya kira di debat juga dikemukakan kan, bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu juga akan dipecahkan. Dan Pak Mahfud sebenarnya sekarang sebenarnya sudah memulai terlepas gitu ya di teman-teman ada yang setuju, ada yang kurang setuju terkait misal rekonsiliasi. Tapi kan rekonsiliasi itu kan perlu dimulai dengan pengungkapan fakta dulu. Artinya ada yang dinyatakan oh memang kamu salah. Jadi tapi dia mengakui kesalahan baru proses rekonsiliasi terjadi, bukan rekonsiliasi itu dilakukan begitu saja dengan menafikan kesalahan kan gitu. Tapi Pak Mahfud kan juga pada dasarnya beberapa tahun ini sudah memulai ke arah sana. Jadi saya merasa bahwa Mas Ganjar maupun Pak Mahfud itu punya komitmen yang lebih besar dari pasangan yang lain untuk memproses gitu ya kasus-kasus HAM di masa lalu, dan yang terpenting adalah tidak mengulangi kejahatan-kejahatan HAM di masa lalu. Yang saya kira kalau Prabowo saya kira jelas, saya kira dia tidak mungkin punya komitmen atas penyelesaian kasus masa lalu karena dia sendiri adalah pelaku, orang yang terlibat, dan dia juga saya kira diragukan dia akan menjalankan kekuasaan dengan pendekatan kemanusiaan dan HAM. Iya, tadi sedikit ngomong tentang debat. Kalau melihat debat kemarin, banyak yang menekan ini kan seharusnya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, harusnya dia lebih menguasai, tapi kenyataannya kan seperti diserang. Ya betul, saya kira kita bisa menyaksikan lah ya, bahkan kayaknya sebagai Menteri Pertahanan aja Prabowo ini tidak layak gitu loh. Jadi tidak heran kalau dulu itu dipecat jadi tentara. Di situ karena kita menyaksikan di bidang yang harusnya dia lebih ahli dari dua kandidat yang lain ternyata tidak. Jadi memang saya sendiri merasa bahwa ya memang Prabowo ini sejak dipecat kemudian keluar dari Indonesia, kemudian balik ke Indonesia, dan kalau dicek ya dia sempat menjual perusahaan gitu untuk berkarir kembali politik di Indonesia, kemudian aktif di beberapa organisasi sebelum bikin Gerindra, kemudian nyalon Wapres 2009 presiden. Jadi kita menyaksikan saya kira bahwa Prabowo memang menurut saya orang yang berusaha menebus kekalahan masa lalunya. Saya kira pemecatan dari TNI itu pukulan keras buat dia.
yang notabene waktu itu masih menantu presiden, orang paling terkuat di negeri ini. Jadi saya kira memang Prabowo, saya kira dia berusaha menebus kekalahan masa lalunya dan dia fokus ke arah itu. Bagaimana tekad dia, saya kira membuat partai dengan modal yang sangat besar, banyak dari kita saya kira tahu, dan ikut pilpres 4 kali. Saya kira menunjukkan bahwa fokus dia, concern utama dia, yang untuk menjadi presiden, sebagai bentuk penebusan kekalahan di masa lalunya. Jadi kalau terkait kemudian Kementerian Pertahanan, pekerjaan sebagai menteri, saya kira itu mungkin nomor 2. Di situ dari ambisi pertamanya. Makanya tidak heran ketika misal bahkan di sektor dia sendiri dia kelihatan tidak cukup menguasainya. Nah, aktivis 98 yang berada di kubu sana selalu mengatakan ayo move on. Alasan move on ini gimana, Bung? Move on itu siapa? Ini yang bermasalah itu Prabowo. Gitu loh. Jadi bahwa prinsipnya bahwa orang yang bersalah itu harus dihukum. Negara yang benar dimanapun. Jadi orang yang bersalah itu harus dihukum. Kalau hukum tidak mampu menyentuhnya, itu mestinya ada semacam sanksi politik atau sanksi sosialnya. Kita hidup di sebuah kampung, kalau ada orang bunuh orang, kalau ada orang jahat sama tetangganya, karena dia koneksinya segala macamnya, kemudian dia nggak diproses polisi, paling tidak kita bisa menghukumnya secara sosial. Kita tidak lagi berkumpul sama dia, jika dia sadar kesalahannya dan mungkin dia bertobat untuk itu, bukan kemudian kita melupakannya dan justru dia yang kemudian mengatur-ngatur kita atau berkuasa atas kita. Jadi ini bukan persoalan pribadi. Ini persoalan negara dan persoalan hukum di mana memang keadilan itu harus ditegakkan. Dan Prabowo itu orang yang bersalah. Kalau dilihat juga wapresnya ini kan juga sempat bermasalah melalui MK. Ya kan sama, artinya kita menyaksikan ya di 02 ini capresnya itu orang yang cuek terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Waktu tentara, waktu jenderal, waktu Danjen Kopassus gitu, waktu sempat Pangkostrat ya, bahwa dia itu cuek, dia enteng untuk menyalahgunakan kekuasaan. Jadi capresnya itu enteng menyalahgunakan kekuasaan dan cawapresnya juga lolos lewat proses yang saya kira juga abuse of power. Jadi saya kira ini kan 02 ini kan dua-duanya bermasalah. Kita bisa membayangkan gitu loh, ketika orang punya track record enteng menyalahgunakan kekuasaan, menganggap remeh, padahal dia belum berkuasa, bagaimana kalau dia pegang kekuasaan, bagaimana kalau dia powerful? Tentu akan lebih banyak masalah. Kalau lo ngeliat perubahan sikap dari Presiden Jokowi sendiri yang tadinya ini akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo seperti apa? Ya memang kekuasaan itu sebuah barang, itu kayak senjata yang sangat ampuh gitu ya, kalau kita lihat di film Marvel gitu. Ibarat itu kayak senjata. Jadi orang kalau yang udah megang itu memang kayaknya itu dia susah untuk melepaskannya. Kalau dia harus melekatnya, dia harus memastikan itu dikasih orang yang. Jadi Jokowi juga sama. Jadi Jokowi walaupun dibalik retorikanya dia akan balik ke Solo bla bla bla, saya cenderung tidak mempercayainya. Gitu. Dia memang tidak siap melepaskan kekuasaan yang sudah dia genggam. Dia tidak siap melepaskan kekuasaan yang gemban dan kemudian berusaha mewariskan itu ke anaknya. Dan di tengah masyarakat kita, di mana nilai-nilai lama, feodalisme lama itu memang relatif masih kuat, yaitu memang dianggap mungkin tidak sebegitu bermasalah. Tidak, dan itu masalahnya. Masyarakat kita kan transisi antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Itu yang menjadi masalah. Padahal penyalahgunaan kekuasaan, konsentrasi kekuasaan, monopoli kekuasaan itu lahir dari praktek-praktek seperti ini. Di situ. Jadi saya sebagai orang yang 2 kali 2014 maupun 2019 ikut membantu Jokowi, ya tentu menyayangkan, walaupun saya lihat ya sebagai manusia ya saya tidak kaget. Dalam sejarah itu
sering terjadi. Ada orang-orang yang memang sanggup teguh nyampe di akhir, ada orang-orang yang memang nggak sanggup teguh nyampe di akhir karena memang kekuasaan itu menggoda, dan sebuah kekuasaan yang sangat besar itu memang terlalu sayang untuk dilepaskan ke orang lain. Jadi tapi itu realitasnya. Kita sudah pernah mengalami Soeharto selama 32 tahun. Jadi sebenarnya buat saya tidak sepenuhnya mengagetkan, tapi ya saya menyayangkan aja karena saya juga orang yang mengerti gitu ya, kenal, pernah bertemu beberapa kali dengan Pak Jokowi. Kekuasaan itu tidak dianggap sama Pak Jokowi tidak bisa diserahkan ke calon dari partainya juga ya, bahwa dia nggak percaya dengan partainya atau seperti apa? Iya, ya itulah. Sebenarnya kan harusnya ya masa dia sudah habis dan dia harus menyerahkan pada rakyat untuk memilihnya. Gitu loh. Dia taat pada hukum, menyerahkan pada proses yang demokratis. Sementara yang dilakukan dia tidak percaya itu, gitu kan? Kita tahu dari laporan banyak media bagaimana MK itu konflik of interestnya sangat tinggi karena paman dari Gibran, jadi artinya masih saudara ini presiden, dan ya itu sangat disayangkan. Cawe-cawenya kan mulai semakin kelihatan ya. Kemarin juga betul. komentari debat. Saya kira udah sangat vulgar ya. Menurut saya tidak habis pikir gitu. Menurut saya udah sangat vulgar dari proses, saya kira konteks MK. Kemudian kita tahu sekarang memang lewat kebijakan, saya kira mungkin bansos yang digenjot di mana-mana dan Pak Jokowi sendiri yang keliling hadir dan di mana-mana, dan kemudian kemarin mengomentari debat itu kan menunjukkan benar bahwa keberpihakannya pada anaknya. Jadi ya kita sekarang ya harus terima bahwa memang kita menghadapi figur-figur yang pada dasarnya feodal di dalam kepalanya, dan kita anak-anak muda yang berpikir Indonesia yang lebih demokratis ini harus berjuang. Iya, kalau melihat survei segala ini kan memang banyak survei yang menyatakan bahwa 02 ini masih di atas, lalu bahkan 03 ini masih di bawah gitu. Kalau ngelihat survei sendiri bagaimana? Ya saya percaya pada sebagian besar survei. Namanya survei itu saya juga kenal, itu beberapa teman saya yang menurut saya mereka kredibel. Saya percaya bahwa saat ini 02 itu memimpin dalam survei, karena kita tahu bahwa Prabowo sudah nyalon 3 kali. Artinya popularitas dia itu paling tinggi. Udah semua orang Indonesia itu mengenal Prabowo. Sementara Ganjar itu mungkin di luar Jawa Tengah gitu, artinya masih banyak orang yang nggak kenal. Misal di ujung Sulawesi, misal di mungkin masih banyak yang nggak kenal, di ujung Banten gitu. Saya kira memang Prabowo dari sisi popularitas paling tinggi, dan dia punya voter sebelumnya. Udah ada sekian banyak orang yang pernah memilih Prabowo, baik di pemilu 2009, 2014 atau 2019. Artinya dia punya basis yang cukup kuat. Ditambah kemudian dukungan dari presiden Jokowi. Saya kira tidak mengherankan kalau buat banyak orang ya, terutama bahwa dianggap Prabowo Gibran gitu, dan Prabowo Jokowi ini unstoppable. Saya kira itu kita terima, dan buat saya gitu, yang saya lebih menginginkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang menjadi, ini tantangan berat, ini tantangan yang tidak mudah, tetapi ya masalah karena kita mengerjakan sesuatu bukan pertama-tama kita bergabung kepada siapa yang menang. Saya mendukung bukan pertimbangannya saya mau mendukung siapa yang menang. Saya mendukung siapa yang paling mendekati value yang saya yakini, dan saya akan menggagalkan kandidat yang value-nya saya anggap bertentangan dengan saya. Itu pijakan saya mendukung. Tetapi walaupun dengan situasi bahwa 02 dianggap unggul dan mungkin 03 dianggap relatif jauh, ya itu yang sedang kita pikirkan dan sedang kita kerjakan. Karena dulu kita zaman 98 kita juga nggak pernah berpikir bahwa Pak Harto itu bisa dipaksa mundur. Kita nggak pernah berpikir Pak Harto bisa dipaksa mundur.
Waktu itu banyak teman berdebat dengan saya bahwa nggak mungkin Pak Harto mundur. Dia mungkin akan mengerahkan tentara untuk menembaki kita semua seperti Tiananmen. Tetapi yang terjadi Pak Harto akhirnya terpaksa mundur. Dan itu relatif hanya terjadi dalam gelombang demonstrasi yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Maret, April, Mei. Karena sebelum April relatif belum ada gelombang demo-demo besar. Kalau iya kan? Sampai saya kira ingat. Misal Atma Jaya gitu ikut demo pertama kali aja bulan apa itu? Bulan Maret. Ya Maret akhir tuh mungkin atau malah gitu kan? Artinya jadi kita tidak pernah tahu. Saya punya pengalaman bahwa 98 kita nggak pernah berpikir bahwa Pak Harto yang sangat powerful itu didukung partai, praktis seluruh partai yang ada di DPR, didukung TNI, Polri, dan media-media massa, karena waktu itu misalkan TV-TV-nya kan dikuasai oleh Mbak Tutut dan anak-anaknya yang lain, gitu kan. Kita nggak berpikir bahwa kita akan bisa mendapatkan dukungan publik dan kemudian memaksa Pak Harto turun. Tetapi kita menyaksikan bahwa akhirnya 21 Mei Pak Harto mundur. Dalam sebuah dinamika yang terhitung sangat cepat. Ini udah tinggal 34 hari. Menuju ke Februari. Lalu ada yang memperkirakan ini 1 putaran, ada yang 2 putaran. Kalau menurut lu sendiri bagaimana? Saya yakin 2 putaran. 2 putaran. Saya yakin 2 putaran. Saya kira berdasar survei juga, saya menganggap itu akan 2 putaran. Kecil kemungkinan untuk 1 putaran di situ, dan saya percaya, saya meyakini bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang akan lolos di babak kedua. Karena memang sekarang misal Mas Ganjar banyak kemudian kembali ke Jawa Tengah yang menjadi basis dia, di mana memang 1 bulanan yang lalu Mas Ganjar keliling Indonesia dan tidak menggarap Jawa Tengah cukup baik. Di situ saya kira Pak Mahfud juga sekarang juga banyak konsentrasi di Jawa Timur, terutama tapal kuda, dan saya kira kalau Jawa Tengah kemudian tapal kuda dan ditambah Mataraman, Jawa Timur itu bonceng, saya kira potensinya Mas Ganjar Mahfud yang akan lolos di babak kedua. Yang kedua juga saya tidak tahu persis gitu. Kalau teman-teman PDIP terutama di Jawa Tengah dan Mataraman itu juga bergerak secara masif, saya kira yang potensi lolos di babak kedua adalah Ganjar Mahfud. Kalau dibilang ini kampanye ketemu rakyat langsung seperti yang dilakukan Ganjar Mahfud melawan gimmick, bagaimana? Ya saya kira ada banyak orang yang memang terkena gimmick, terutama generasi-generasi remaja atau generasi muda ya, generasi Z di situ. Tapi juga ada cukup banyak orang yang memang tidak terpapar oleh itu, jadi tidak berpengaruh. Saya kira baik pertarungan darat maupun pertarungan udara gitu, mau televisi maupun sosial media, itu sama-sama penting hari ini, karena komponen bahwa generasi Z dan milenial itu yang memang informasinya terutama dari sosial media itu jumlahnya sangat besar, mungkin 50% lebih kalau digabung ya Z dan M, tetapi juga generasi yang mungkin keputusan-keputusannya diambil bukan pertama-tama karena sosial media, itu jumlahnya juga relatif hampir imbang. Artinya ini memang baik udara maupun darat ini sama-sama penting. Tapi kan kita menyaksikan, saya kira di debat terakhir gitu kan, Prabowo penampilannya buruk, gitu kan, banyak orang yang saya kira bisa menyaksikan kualitas dia sebenarnya memang tidak layak untuk menjadi presiden. Saya kira artinya di lapangan udara, di wilayah udara, di pertempuran terakhir dia menurun, dia kalah. Kalau saya kira tren ini terus terjadi, saya kira mungkin akan pembalikan suara. Akhirnya juga banyak generasi Z sekarang, saya kira juga sebagian besar juga melek politik. Saya kira dia bisa menilai, walaupun generasi Z sekarang mungkin tidak tahu Prabowo di masa lalu itu manusia seperti apa. Itu PR kita kan, PR kita yang mantan aktivis, untuk mengedukasi, untuk mengasih tahu bahwa Prabowo di masa lalu ini manusia seperti apa, dan dia belum pernah menebus kesalahannya, bahkan mengakui kesalahannya aja tidak. Mengakui kesalahannya aja tidak. Nah, jadi apa yang bisa kita harapkan dari tokoh seperti ini? Dan ya itu PR. Itu PR. Nah, tantangan tidak mudah, tetapi kita pernah menghadapi tantangan yang jauh lebih tidak mudah. Dan karena kita bergerak bukan pertama-tama karena kepentingan politik pribadi atau kelompok, tapi karena value yang kita pegang dari zaman dulu gitu ya, dari zaman 98, ya
situasi apapun ya kita akan bekerja dan kita akan berjuang untuk itu. Dan saya kira sebagian besar teman-teman 98 seperti kita, Bro. Iya kan? Iya. Banyak orang itu kan menganggap bahwa aktivis 98 itu semuanya udah ini. Oh enggak. Kita itu dulu kalau rapat aja 100 orang lebih, ya kan? Di forecourt, di pamret, kalau rapat mau nyampe jam 2 itu ada ratusan orang yang ikut rapat. Simpul-simpul kampus, satu kampus masing-masing 3 orang. Di jumlah ada hampir 100 kampus di Jakarta waktu itu. Sebagian besar sekarang kan nggak berpolitik. Sebagian besar sekarang kan menjadi orang biasa, warga biasa, bekerja sebagai profesional, sebagai wira swasta dan yang lain-lain. Dan orang-orang yang memang tidak menempuh jalur politik ini sebagian besar sebenarnya kan tidak mendukung Prabowo. Yang mendukung Prabowo kan memang teman-teman yang memang dia punya proyeksi karir politik dan menganggap bahwa secara hitung-hitungan memang Prabowo yang akan menang unstoppable karena didukung oleh Presiden. Nah, di situ artinya pada dasarnya teman-teman ini sedang memperjuangkan masa depan atau karir politiknya sendiri, tidak sepenuhnya mendukung Prabowo sebenarnya. Iya kan? Itu yang kita temui sebenarnya. Oke, Bung. Terima kasih dah. Hadir di gerak. Semoga kita tidak pernah lelah. Saya ini sebenarnya udah pengen slow living kan. Slow living dan pensiun dini. Gara-gara Prabowo nyalon lagi, kayaknya harus kita batalkan rencana pensiun dini. Daripada kita nggak bisa slow living di sisa umur kita. Jadi penting kita berusaha untuk menggagalkannya dalam beberapa bulan ini. Padahal futsal kita berhenti ya. Oke, Vic. Thank you ya, Vic. Oke. Ya. Demikian episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Dah.